Selamat siang teman-teman, saya Albert, saya Setia dari program studi manajemen. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Greg yang dari pertanyaan yang di cyber. Yang pertama, apa itu kemanusiaan? Itu satu, kemanusiaan adalah kendati berbeda bangsa, asal usul dan ragam berlainan bahasa dan apapun adanya, semua merupakan suatu kesatuan keluarga besar di mana anak-anak di masa depan tidak akan lagi mendengarkan nyanyian tentang kekerasan, tulisan berbau darah, dan nggak ada lagi rasa curiga dan kebencian dan permusuhan. Nilai-nilai kemanusiaan dapat kita telusuri dan temui juga dalam berbagai kisah, hukum, dan ajaran Alkitab. Salah satu perikop yang memuat nilai-nilai kemanusiaan dan jadi acuan pengajaran di kitab suci adalah Imamat pasal 19 ayat 13-18. Itu bisa kita pakai untuk pengajaran tentang perlakuan kita pada sesama manusiawi secara adil dan beradab. Yang kedua, yang menjadi perjuangan Monsinyur Sugiyopranoto adalah memperjuangkan perdamaian seluruh dunia terutama dan membela rakyat-rakyat kecil yang tertindas, miskin. Yaitu ada beberapa hal yang dapat menyebabkan manusia untuk melakukan perdamaian, yaitu karena dosa manusia yang bersifat universal itu secara keseluruhan, seperti sehari-hari seperti menipu dan lain-lain sebagainya. Itu tertera di Alkitab itu pada 1 Raja-Raja ayat 8 ayat 46 dan Mazmur pasal 14 ayat 3 yang membuat manusia jauh dari Allah, yang membuat hubungan manusia dengan Allah itu kita putus, itu ada di dalam Alkitab tersebut. Yang ketiga, pertanyaan Pak Greg ketika adalah 100% beriman dan 100% Indonesia. Saya akan menjawab yang itu. Jawaban saya adalah Kekristenan tidak lagi dianggap sebagai yang asing atau terlebih agama impor, bahkan menjadi Kristen bagi etnisitas yang tidak terpisahkan dari keindonesiaan orang warga negara Indonesia yang beragama Katolik. Justru karena imannya bergerak melibatkan diri dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat Indonesia, khususnya yang kecil, lemah, tersingkir, dan difabel. Pada Matius 25 ayat 40 itu ada di situ. Sikap yang ideal itu harus kita usahakan secara pribadi maupun bersama pada segala jenjang. Kita mesti bekerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik untuk mewujudkan masyarakat manusia yang lebih bermartabat, adil, sejahtera bersama. Prakteknya macam-macam. Kita bisa meneladani para tokoh Katolik nasional di masa lalu seperti Monsinyur Sugiyopranoto. Itu pun bisa menimba ilmu dari gerakan-gerakan baik dari gereja dan masyarakat sekarang ini di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, kerakyatan, ada credit union. Di bidang partisipasi politik dan penegakan hukum, usaha dilakukan melalui FMKI, Forum Politisi Katolik, dan lain sebagainya. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan perkataan, mohon maaf. Terima kasih.